Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Math with Faisali. Kembali pada video kali ini kita membahas materi kuliah tentang aplikasi integral untuk menghitung luas permukaan yang muncul akibat suatu kurva kontinu diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y 360 derajat. Seperti apa ini ya? Kita perhatikan berikut ini. Ini gambar saya ambil dari buku James Stewart ya, Calculus Early Transcendental, James Stewart dan beberapa buku lainnya. Kita perhatikan di sini ada garis putus-putus vertikal H. Dan jika garis putus vertikal H ini diputar mengelilingi arah sumbu vertikal Y 360 derajat, ini kan adalah keliling. Dia akan membentuk seperti silinder. Dan kita mau cari bukan volumenya tetapi luas selimut dari permukaan silinder ini seperti apa. Contoh motivasi berikutnya adalah bagaimana kalau ini garis L miring, disebut slant ya, garis miring L ini ya, kemudian diputar mengelilingi sumbu Y dengan poros tetapnya di atas ini berputar 360 derajat, terbentuklah seperti bangun 3 dimensi kerucut. Nah, pertanyaannya berapa luas permukaan warna biru ini yang disapu oleh putaran garis L tersebut. Demikian juga kalau kita di sini ada kurva. Ini kurva saja, jangan lihat dulu volumenya ini, tetapi hanya sebuah kurva tanpa apapun, fx dari A hingga B, lalu dia diputar keliling sumbu X 360 derajat, maka analisisnya akan terbentuk suatu surface of revolution, permukaan bedah putar. Kita akan melihat dua hal di sini, volume yang terbentuk dengan luas permukaan benda putar yang terbentuk. Dan ini adalah yang kita bahas dalam video kali ini. Baik, saya tidak memperpanjangkan dengan penjelasan pembuktiannya, dan pembuktiannya bisa mengacu kepada buku yang dimaksud, ya, apakah dari Calculus Early Transcendental karangan Edward Finney edisi ke-7 atau karangan dari James Stewart, bisa dibaca di sana. Dan saya mau cepatkan saja adalah penjelasan bagaimana memakai rumusnya. Jadi secara singkat, rumus luas permukaan benda putar yang telah kita tunjukkan tadi, luasnya bisa dihitung berapa luas terbentuk ketika kurva Y fx dari A hingga B, X sama dengan A hingga X sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Maka katakanlah luasnya itu adalah S, singkatan dari surface. Rumusnya itu integral dari AB 2pi kali Fx kali akar 1 tambah turunan Fx yang dikuadratkan. Nah, ini yang di dalam akar ini mengingatkan kita pada video sebelumnya, yaitu panjang kurva, kan begitu ya, panjang busur. Sebab apa? Memang yang kita putar ini kurva. Jadi panjangnya ini berapa? Kan gitu, dikali keliling ini, maka inilah dia permukaan benda putar yang terbentuk. Demikian, mengapa rumusnya demikian. Baik, kita lanjutkan pemakaiannya. Atau kadang-kadang buku menggunakan selain fx yaitu d dx. Tidak ada masalah karena fx itu y dan f(x) dan x adalah dy dx. Jadi sama saja. Ini biasanya dengan menggunakan notasi Leibniz katanya. Ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan slide berikutnya. Contoh. Ini dari Calculus Early Transcendental edisi 7 karangan Henry Edward Penny ya, dan dari Pearson. Bagaimana kalau kurva yang persamaannya Y sama dengan X pangkat 3 ini dari 0 hingga 2 diputar mengelilingi sumbu X. Apa yang terjadi? Ini bentuknya seperti apa ya? Horn atau trompet gitu ya. Nah, berapa luas trompet ini? Tapi trompet ini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Kita tahu untuk mencari luasnya kita harus cari turunan yang kita kuadratkan. Karena Y-nya adalah X pangkat 3. Y-nya kan X pangkat 3. Kita turunkanlah. Y sama dengan X pangkat 3 itu kita turunkan.
Turunkan ini, turunannya dx 3x kuadrat, kemudian kuadratkan. 3x kuadrat dikuadratkan jadi 9x pangkat 4. Jadi, tinggal kita masukin ke rumus ini. Oleh karenanya Y sebenarnya 2Pi kali Y, yang jadi Y tadi X pangkat 3 tentu, dikali akar 1 tambah D dx kuadrat, yaitu 9X pangkat 4. Nah, 1 tambah 9X pangkat 4 itu dengan metode substitusi, kita turunkan saja, kita substitusikan, sehingga kita dapat integralnya menjadi lebih mudah. Oleh karenanya saya sarankan, terkadang integral untuk menghitung luas permukaan benda putar ini menjadi agak susah, karena melibatkan bentuk akar dan lain-lain. Maka silakan Anda lihat dan pelajari video-video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang teknik-teknik pengintegralan. Saya akan sampaikan juga di deskripsi di bawah YouTube ini link tersebut untuk dapat Anda akses, yaitu aturan pengintegralan dengan substitusi, dan mungkin nanti dibutuhkan juga integrasi numerik. Sudah ada videonya, yaitu integrasi numerik itu berbicara atau membahas tentang teknik numerik dengan menggunakan metode trapezium untuk menyelesaikan integral dengan pendekatan numerik. Nah, kita lanjutkan. Jadi integral ini seperti ini dengan substitusi. Jadi penggantian variabel menjadi U, dan kita hitung sehingga luasnya yang terbentuk adalah 203,4 satuan luas. Demikian. Nah, ini contoh berikutnya, kalau tidak salah dari James Stewart. Kurva Y sama dengan 4 tambah kurang X kuadrat. Jadi ada kurva Y sama dengan 4 kurang X kuadrat dari min 1 sampai 1. Di sini min 1, sini 1. Diputar. Jadi ini sebenarnya adalah kurva dari penggalan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, yang radiusnya 4. Dia diputar keliling subuh X 360 derajat. Maka berapa volume benda putar yang terbentuk? Mari kita lihat gambarnya seperti ini. Ini kurvanya nih. Nah, diputar 360 derajat keliling subuh X, maka terbentuklah lengkungan seperti bola ini ya. Dan kita mau cari permukaannya. Kita tuliskan Y sama dengan ini persamaannya. Turunannya dengan aturan rantai ini, gitu ya. Lalu dengan turun aturan rantai itu kita kuadratkan, maka kuadratnya jadi ini. Kemudian kita masukkan Y-nya tadi apa? 4 kurang X kuadrat pangkat setengah dikali akar ini. Ini dia. Maka kita akan memiliki integral seperti ini, sederhanakan menjadi begini. Proses sederhanaan ini dapat dilakukan dengan cara manual Anda sendiri. Maka penyederhanaannya memberikan akar 4. 2pi keluarkan dari pengintegralan, akar 4 itu 2, 2 kali 2, 4, 4pi tinggal 1 dx. Nah, maka volume yang terbentuk adalah 8pi. Sorry, maksud saya luasnya, bukan volume. Nah, kemudian bagaimana jika kurva Y sama dengan fx dari A sampai B itu diputar 360 derajat, tetapi tidak mengelilingi sumbu X, tetapi mengelilingi sumbu Y. Luas yang terbentuk dihitung dengan rumus yang hampir sama, hanya saja biasanya di sini Y diganti menjadi X. Adapun di sini tetap ya, dx, hanya di bagian Y ini diganti oleh X, jadi bukan Y ya, diganti X. Nah, tulis saja X di situ ya. Baik, nah, ini contoh. Ini ada kurva. Kurva apakah ini? Ini kurva yang seperti ini, lengkungan ini lengkungan merah ini. Persamaannya X kuadrat dari 1 hingga 2. Diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Bentuk seperti mangkok seperti ini hasil putarannya. Kita mau cari berapa luas permukaannya. Seperti biasa Y X kuadrat turunkan 2X, integralkan ke kuadratkan jadi 4X kuadrat, lalu masukkan ke dalam rumus. Nah, ingat karena ini diputar mengelilingi sumbu Y, di sini bukan Y tetapi X. Ini tetap selesaikan integral ini, inilah dia jawaban eksaknya.
Demikian. Nah, kita dapat juga lanjut kembali, bagaimana kalau kurvanya bukan Y sama dengan, tetapi fungsi X sama dengan fungsi Y dari C hingga D, diputar mengelilingi sumbu Y. Sama saja. Ini dia fungsinya, tetapi di sini bukan D dx, tetapi dx dy kuadrat dan integralnya terhadap Y. Dan ingat D, C, dan D ini adalah Y, 1 hingga Y2. Jadi ini bukan pergerakan dalam sumbu X, tapi pergerakan dalam sumbu Y. Nah, untuk itu, silakan Anda coba ini. Ketika dia diputar mengelilingi sumbu apa? Sumbu Y. Bagaimanakah? Y itu kan X kuadrat. Lihat. Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita membutuhkan rumus yang ini. Nah, 2px. Nah, ya, akar 1 tambah D dx kuadrat. Nah, jadi tidak usah diubah menjadi X sama dengan, biarkan saja seperti ini. Turunannya berapa? Anda tuliskan, gunakan rumus, insya Allah Anda akan peroleh jawaban yang dimaksud. Nah, ini adalah soal exercise diambil dari buku Early Transcendental Edward Henry and David Finney Pearson. Silakan untuk dicoba. Kemudian ada soal yang sedikit berbeda, yaitu persamaan dari asteroid ini. Kemudian bagaimana jika dia diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, akan berbentuk seperti yang gambar di sini, dan coba Anda hitung luas permukaan yang terbentuk. Dan ini bagian akhir merupakan referensi bacaan kenapa luas area tersebut terbentuk dan mengapa rumus itu muncul. Penjelasannya dapat Anda telusuri pada buku referensi yang telah saya sebutkan tadi. Demikian saya sampaikan video ini, semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.